Oke, nah baik, selamat pagi kawan-kawan semua. Senang rasanya kita bisa bertemu lagi di acara diskusi dan kampanye mengenai Undang-Undang IT dan RKUHP ya. Pagi ini memang sudah ada dua narasumber kita, yaitu Bang Erik Tanjung, itu selaku koordinator advokasi AJI Indonesia, kemudian juga ada Bang Dimpos Manalu, Dr. Dimpos Manalu yang merupakan akademisi yang tenaga pengajar di Universitas HKBP Nomensen Kota Medan. Nah, kawan-kawan mengingat waktu yang memang sudah pukul 10 lebih, nah ini kita buka saja langsung, nanti bisa dimulai dari Bang Erik bagaimana menjelaskan soal revisi Undang-Undang Informasi tentang Undang-Undang ITE ya, yang kemudian juga rencana RKUHP yang saat ini tengah digodok terus, kemudian tentu banyak menimbulkan juga pandangan, kemudian juga tentunya ada juga yang tidak sepakat karena ini tentu sangat mengancam kebebasan kerja-kerja jurnalis, dan tentu sudah banyak kasus-kasus yang bermuara kepada pelanggaran Undang-Undang ITE, dan kemudian ada juga rancangan terbaru yang kemudian AJI sendiri sudah merilis beberapa pandangan tentang 14 pasal yang kemudian itu dianggap tidak relevan dan perlu segera direvisi. Mungkin langsung saja untuk Bang Erik bisa memaparkan materinya atau berbagi kepada kawan-kawan. Namun sebelum itu Bang Erik, ini di sini ada sekitar 18 orang peserta yang kita undang. Kemarin memang undangan yang sudah diserahkan kepada kawan-kawan di sini ada dari Aji Medan yang pengurus Haji Medan, kemudian juga ada dari penggiat-penggiat atau pekerja pers sendiri ada dari Langkat, kemudian ada dari Medan, kemudian dari Serdang Bedage di Tebing Tinggi, dan kemudian kita juga mengundang di sini pers mahasiswa, perwakilan pers mahasiswa yang ada di Medan, khususnya di Sumatera Utara. Nah, ini memang sangat perlu karena memang kita adalah orang-orang yang paling rentan terhadap undang-undang yang nanti jika diberlakukan, seperti apa sih tantangan dan antisipasi yang harus dilakukan bersama untuk tidak terjerat, dan kemudian juga mengkampanyekan hal-hal yang sebenarnya perlu sama-sama kita suarakan untuk menjaga kebebasan kita. Nah, mungkin Bang Erik itu pengantar dan pembuka dari saya, mungkin bisa langsung memberikan pandangan terkait materi yang sudah disiapkan. Oke, Ya, Bang Erik. Terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang, terima kasih Bang Dimpos Manalu. Terima kasih Bang, diskusi dengan kawan-kawan semuanya. Ketua Tison Pane, Ketua Haji Medan, dan pengurus Haji Medan semua, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih waktunya kawan-kawan semuanya di hari pekan, memberikan ruang dan waktu untuk memikirkan, membahas soal ancaman kebebasan pers dalam RKUHP yang sekarang masih digodok masih di tangan DPR ya. Ini kita nanti akan diskusikan bareng-bareng dengan Bang Dimpos juga. Oke, saya sudah dibantu share screen ya. Oke, next Mbak Christina, lanjut. Nah, ada dua permasalahan inti mengapa RKUHP ini bermasalah ya. Pertama, kita tahu kita AJI juga sebetulnya tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP sejak tahun 2019 ya, kita kawal sampai sekarang. Jadi RKUHP ini tidak lahir dari evaluasi yang komprehensif berbasis data ya. Kemudian tidak selarasnya program pembangunan pemerintah dengan berbagai aspek yang diatur dalam RKUHP.
Nah, permasalahan ini salah satunya timbul dari minimnya perspektif dan keilmuan lain dalam pembahasan RKUHP. Artinya pemerintah tidak membuka ruang dari awal partisipasi publik mengenai regulasi RKUHP ini ya, khususnya di kalangan media, insan pers, karena catatan kita banyak pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan pers. Itu yang menjadi perhatian kita. Oke, lanjut. Nah, itu tadi kawan-kawan. Jadi pada 6 Juli ya, ketika itu pemerintah menyerahkan draftnya RKUHP ini ke DPR secara resmi. Dan itu kita tahu dilakukan secara mungkin kita bisa bahasakan secara diam-diam ya. Ini yang menjadi tanda tanya kita dan publik secara keseluruhan. Next, lanjut. Nah, AJI telah melakukan kajian untuk RKUHP ini, khususnya kita mengkaji pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan pers. Nah, kita dengan Mas Herlambang, Mas Herlambang Wiratraman ya, yang Fakultas Hukum UGM, yang sebelumnya beliau di UNER. Nah, juga beberapa kali bareng berkolaborasi dengan kita untuk mengawal kasus-kasus kebebasan pers ya, dan bahkan kita sering kolaborasi melibatkan Mas Lambang untuk menjadi saksi ahli pers untuk baik itu di kepolisian, proses hukumnya, di kejaksaan hingga di pengadilan. Terakhir kasus Nur Hadi ya, penganiayaan jurnalis Nur Hadi, jurnalis Tempo di Surabaya. Kita berkolaborasi dengan Mas Herlambang ketika itu masih di Surabaya. Nah, harapannya tentu kawan-kawan kita AJI juga di daerah-daerah termasuk di Sumatera Utara dengan berkolaborasi dengan kawan-kawan akademisi. Terima kasih dengan Bang Dimpos Manulu. Ini perlu ke depan kita berkolaborasi ya untuk apa yang bisa kita kerjakan untuk menjaga demokrasi, khususnya kita yang minta bantuan untuk menjaga kebebasan pers ini. Nah, ada 19 pasal yang menjadi kajian kita. Ini kertas posisinya telah kita launching. Nanti kawan-kawan bisa download ini di kajian ini. Ada sekitar saya lupa sekitar 80 halaman ya di website AJI. Itu ada linknya. Ada 19 pasal. Oke, lanjut. Nah, 19 pasal ini dari draft yang 4 Juli ya, yang kita kaji ya. 4 Juli itu yang sudah dipublish di websitenya Kemenkumham dan kemudian juga dipublish di websitenya DPR RI. Nah, sebelumnya kan ini tidak pernah dibuka ya, bahkan draftnya pun nggak pernah dibuka ke publik oleh baik itu DPR pemerintah. Ini sebelum tanggal 14 ini, sebelum tanggal 4 Juli ini, ketika itu kita AJI dengan Dewan Pers dan konstituen Dewan Pers bertemulah dengan audiensi dengan Wamenkumham untuk RKUHP ini. Kita mendesak karena biar tidak menjadi yang kita teriakan tidak jadi keliru, nanti ternyata beda draftnya. Kita minta agar draft itu dibuka ke publik secara resmi ya. Akhirnya ketika itu kita ketemuan tanggal 3 dan tanggal 4-nya akhirnya akhirnya mereka menyepakati dan membuka itu. Nah, dari
draft yang tanggal 4 Juli ini ada ya 19 pasal ini yang menjadi ancaman betul ya. Misalnya pasal 188 lah, yang mengatur tentang pidana penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme ya, Marxisme, paham Marxisme dan Leninisme. Nah ini kan berbahaya terhadap kebebasan pers karena kenapa? Karena ketika jurnalis pers melakukan liputan kerja-kerja jurnalistik, bahkan liputan in-depth ataupun investigasi tentang karena kondisi kelompok-kelompok minoritas ini seperti kelompok misalnya yang di stigma komunis, biasanya sejak dulu ketika liputan itu diungkap, ya, nah ini kan bisa menjerat pers dan jurnalis yang menulisnya, karena kan banyak kondisi mereka yang di bawah diskriminasi dan kondisi yang sangat buruk kan sejak zaman Orde Baru. Nah, menuliskan itu tentu akan menjadi bermasalah nanti, apalagi mendiskusikan atau menyebarluaskan tulisan itu. Kemudian pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini pasal 218, 219, 220 tentang penyerangan kehormatan dan harkat martabat presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang ya salah satunya jadi poin penting kita. Nanti kita akan kita bahas di bawahnya. Ada 19 semuanya. Oke, lanjut dulu. Oke, 19 pasal bermasalah ini ya kita tahu bertentangan dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia ya. Selain pula itu tidak sejalan dengan kebebasan berekspresi terkait dengan kritik publik terhadap pejabat negara ya. Oke, lanjut. Nah, kurang jelas ya ininya. Nah, ini ada blur ya. Di pasal 218, 219, 220 tadi yang soal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Nah, pasal ini tentu kita tahu ini kan warisan kolonial ya. Ini sorry agak saya tipu nih Indonesia. Dan ini dulunya untuk melindungi Ratu Belanda di masa kolonial. Nah, pasal ini juga sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 013 strip 022 PUU 4 2006 ya, tahun 2006 ya. Karena tidak relevan lagi dengan prinsip negara hukum, mengurangi kebebasan berekspresi, menyampaikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Nah, menghidupkan kembali pasal ini berarti pemerintah negara inkonstitusional, bertentangan dengan konstitusi. Nah, ini ya penting ya menjadi catatan. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh kasus ya yang terkait pasal ini. Itu tahun 2003. Ini juga yang saya sampaikan waktu kita Aji sebetulnya sudah 2 kali ketemu dengan Wamenkumham sebagai yang pejabat negara yang melakukan lagi gencar sekarang melakukan sosialisasi RKUHP ini. Ini juga kami sampaikan ke
Menko Polhukam waktu ketemu dengan Mahfud MD ya, ketika audiensi soal RKUHP ini, soal pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan pers. Nah, tahun 2003 itu ada redaktur eksekutif Harian Rakyat Merdeka, Supratman, dia divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan dalam kasus pencemaran nama baik Presiden Megawati Soekarno Putri ketika itu. Nah, tentang, kalau kawan-kawan ingat, itu tentang berita apa namanya, judul, pada cuma judul ya, mulut Mega bau solar, kalau kawan ingat itu ramai berita ketika itu. Nah, ini yang salah satunya yang menjadi bahan mengkriminalisasi jurnalis. Itu. Terus yang kedua, Karim Paputungan ya, pemimpin redaksi surat kabar Harian Rakyat Merdeka, itu divonis 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan ya, di Pengadilan Jakarta Selatan, September 2003. Nah, ini terkait penghinaan terhadap Akbar Tanjung ketika itu, selaku yang membuat karikatur Akbar Tanjung selaku ketua DPR. Nah, kalau pasal ini tidak kita gagalkan, nah ini akan mengancam, akan banyak ancaman terhadap jurnalis ke depan, di pidana, di penjara. Oke, lanjut. Lalu pasal 351 tentang tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara ya. Nah, di dalam pasal ini akan ada ancaman 1,5 tahun penjara ya bagi yang orang yang menghina lembaga negara seperti DPR, DPRD, Polri, Kejaksaan, dan pemerintah daerah. Nah, kekuasaan umum ini bahkan mungkin nanti bisa ditafsirkan sampai, kalau untuk pejabat negara bisa ditafsirkan itu nanti sampai di level kelurahan, tingkat desa. Nah, ini kan sangat mengancam dan berbahaya bagi kebebasan pers. Oke, lanjut. Kemudian pasal 256 tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi. Nah, unsur kepentingan umum terlalu karet dan rentan disalahgunakan karena tidak ada batasannya di pasal ini ya. Kawan-kawan bisa baca ini pasal ini akan mengganjar siapa saja yang menggelar unjuk rasa atau pawai di ruang publik tanpa pemberitahuan ya kepada pihak berwenang. Nah, artinya kan ini ruang kebebasan berekspresi, ruang kebebasan rakyat untuk berpendapat di muka umum yang itu dilindungi oleh konstitusi, telah direnggut di pasal ini. Nah, artinya kalau ini disahkan, ya kita akan kembali di masa Orde Baru dan bisa jadi lebih parah ya. Padahal kalau sekarang ini kan ketika kawan-kawan mahasiswa ataupun masyarakat, rakyat di tani misalnya, ketika menyampaikan aspirasinya, tinggal sifatnya kan pemberitahuan aja ketika mereka melakukan unjuk rasa ya ke pihak polisian. Nah, kalau udah ada pasal ini ya jadi mengancam pidana. Oke, lanjut. Nah, ini juga perlu jadi perhatian kita ya. Di pasal 263 ya, tentang penyiaran atau penyebar luasan berita atau
pemberitahuan bohong ya, atau berita bohong yang di pasal ini 263 dan 264. Nah, jadi masalah ketika ini kawan-kawan lihat poster apa di sebelah kanan. Ini sebetulnya ilustrasi poster kasus pelecehan seksual oleh seorang ayah kandungnya di Lu ya, Sulawesi Selatan. Itu diberitakan oleh Project Multatuli Media Alternatif, media kawan-kawan juga, dan diramaikan dan direpublikasi oleh media mainstream ketika itu sebagai solidaritasnya, dan pastinya jadi ramai. Nah, liputan ini liputan investigasi suara-suara korban yang termarginalkan, korban pelecehan seksual. Ini anak ya, 3 bulan anak, bapak sendiri pelakunya. Itu justru ketika beritanya ini yang melakukan pelabelan atau cap hoax itu adalah aparat kepolisian, penegak hukum. Nah, ini kan aparat kepolisian melanggar hukum kan. Nah, kalau apa jadinya ketika pasal 263 dan 264 ini diterbitkan? Bisa-bisa ketika jurnalis media yang memberitakan atau mengganggu liputan investigasi misalnya, dan mengganggu pihak yang tidak senang, termasuk aparat kepolisian, dan itu dicap hoax. Nah, ini langsung kena pidana. Ini kan jadi sangat berbahaya. Oke, lanjut. Lalu tindak pidana penghinaan ya. Ini masih ada di pasal ini, di RKUHP ini, pasal 437. Lanjut. Kemudian itu masih pasal penghinaan. Lalu, nah, ada pasal tindak pidana penerbitan dan percetakan. Nah, ini sebetulnya sebelumnya kita sempat luput ya di draft yang sebelumnya. Kita luput, ternyata di draft yang ini kita temukan ada pasal 598, 599 ini tentang tindak pidana penerbitan dan percetakan. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Pasal ini mengancam pers, kebebasan pers, dan di pasal ini memasukkan pers agar bisa dipidana dengan hukum umum ya, bukan undang-undang pers ya, yang sebagai lex spesialis, apalagi lex suprema ya. Nah, ini pasal ini sebetulnya yang menjadi kuncian bagi pemerintah rezim hari ini untuk mendelegitimasi pers ya, sebagai undang-undang pers, sebagai undang-undang 40 itu sebagai lex spesialis. Nah, artinya nanti ya dari 19 pasal yang kita bahas tadi akan menjadi ancaman besar untuk kebebasan pers. Artinya negara terlihat di sini tidak punya niat lagi untuk melindungi kebebasan pers dan menghargai karya-karya jurnalistik itu sebagai produk jurnalistik yang menjadi kepentingan publik ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, dan harus tentu kita punya tanggung jawab baik itu secara profesi dan secara moral untuk menggagalkan semua pasal-pasal ini ya. Nanti ketika disahkan di DPR. Oke, terima kasih. Masih ada waktunya atau udah kelewatan, Riza? Ya bisa, kalau ada hal yang penting sedikit lagi bisa ada
5 menit lagi mungkin Bang Erik. Ya, itu tadi Kalau memang yang jadi penting jadi perhatian kita adalah pasal 598 tadi ya. Menjadi kuncian apa ada oleh pemerintah dan menunjukkan bahwa di dalam hal ini dengan pasal ini sudah tidak menganggap lagi pasal undang-undang di Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers itu. Artinya nanti kalau semua goal ini pasal-pasal ini dan RKUHP ini disahkan, saya sudah apa namanya kebebasan pers dan sudah jadi pers sudah nggak ada, sudah tidak lagi menjadi pilar demokrasi ya ke tempat di Republik ini. Udah runtuh tuh semua apa namanya pilar-pilar demokrasi yang keempat ya di Republik ini. Dan itu ini bukan semata kepentingan jurnalis dan media aja ya soal kebebasan pers ini, soal demokrasi pilar keempat ini, karena ini juga kepentingan publik yang lebih luas. Karena ini kan pers, jurnalis ini cuma kita jadi perpanjangan tangan rakyat Indonesia. Kita cuma dititipkan, dipinjamkan haknya untuk melihat dan mengontrol situasi kondisi yang ada yang terjadi di Republik inilah. Dan kita dipinjamkan lewat undang-undang pers itu oleh rakyat Indonesia untuk menyuarakan semua persoalan yang terjadi di Republik ini. Mungkin itu Riza, kawan-kawan, Bang Dimpos, terima kasih. Nanti kita bisa diskusikan lebih dalam dengan Bang Dimpos secara ini ya, secara hukum ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih buat pemaparan Bang Erik Tanjung ini selaku koordinator advokasi AJI Indonesia. Nah, tadi kawan-kawan menariknya itu ada beberapa pasal ya, yang tadi sendiri sudah ada 19 pasal, namun tadi ada beberapa subbagian yang tidak saja mengancam kebebasan jurnalis, namun juga mengancam kebebasan masyarakat sipil. Tadi seperti ada di apa ya, ada pasal 218, ada 220 tentang penghinaan presiden, kemudian juga ada pasal yang pasal 598 ya, yang menjadi tadi pertanyaan bagaimana nanti jurnalis bisa dijerat tanpa harus lagi bertopang pada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Nah, padahal ini tentu sangat apa ya, menjadi ancaman karena memang banyak pasal-pasal akhirnya menjerat jurnalis itu karena bersinggungan langsung dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Nah, tadi ada beberapa contoh yang sudah disampaikan Bang Erik sendiri. Tadi ada soal penghinaan Akbar Tanjung, kemudian ada penghinaan soal Ibu Megawati sendiri, dan mungkin ini nanti bisa menjadi cara masuk ya bagi tadi, apalagi bisa juga menyinggung soal ketika lembaga negara sampai ke tingkatan yang paling rendah, yang paling di bawah itu yang biasanya bersinggungan ini sama kawan-kawan, apalagi yang di daerah ya. Nah, Sumut ini memang menjadi catatan bukan aja kasus kekerasan, kemudian dengan pasal-pasal seperti ini nanti kasus-kasus pelaporan terhadap kerja-kerja jurnalis ini bisa menjadi ancaman yang serius ini. Tadi sudah disampaikan Bang Erik seperti itu. Dan terakhir tadi ada juga nih soal apalagi adik-adik yang mahasiswa ini yang sering melakukan aksi demonstrasi ini ketika tidak ada surat pemberitahuan. Ini kan ya hal yang sebenarnya menjadi dilema ya, karena ada beberapa memang aksi yang dilakukan itu malah spontan. Nah, ini bisa mengancam juga apalagi nanti itu membuat simpati publik sehingga terjadi huru hara seperti itu. Nah, ini kawan-kawan tadi ada 19 pasal, nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nanti kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin menanggapi secara langsung nih, karena kawan-kawan kan secara umum ini adalah jurnalis daerah yang mungkin bisa berbagi pengalaman atau berbagi cerita nanti soal pasal-pasal tadi yang sudah dianggap punya potensi untuk nantinya membatasi kerja-kerja jurnalis. Nah, kita ke Bang Dimpos dulu untuk memberikan materinya. Ini tadi Bang Dimpos malam sudah kasih materinya soal bagaimana
kebebasan atau degradasi dari demokrasi ya, sejak tahun yang lalu, khususnya pasca reformasi hingga saat ini, itu ada nanti yang akan disampaikan Bang Dimpos. Nah, Bang Dimpos ini adalah akademisi dari Universitas HKBP Nomensen ya. Nah, Bang Dimpos bisa dimulai untuk memberikan materinya yang sudah disiapkan. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya, secara khusus Bung Erik, Bung Anugrah, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin beritahu dulu bahwa karena latar belakang saya bukanlah di ilmu hukum, tapi saya latar belakang ilmu politik. Jadi saya akan lebih membawa diskusi kita dalam perspektif politik yang lebih luas, ya. Tetapi saya pikir apa yang disampaikan tadi oleh Bung Erik Tanjung itu sudah sangat komprehensif karena sudah menjelaskan semua pasal-pasal yang krusial, yang bermasalah, atau katakanlah yang sering disebut dengan inventarisasi, daftar inventarisasi masalah di RUU KUHP. Walaupun tadi mungkin saya belum mendengar tadi pembahasan tentang ITE ya. Nah, tapi saya pikir kedua-duanya nanti dihubungkan oleh satu aspek yang sangat penting dalam demokrasi, yaitu kebebasan. Kebebasan publik atau kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh rakyat, ya, masyarakat sipil atau civil society, di mana saya pikir jurnalis atau media itu adalah merupakan satu pilar penting. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, coba kita tempatkan dulu atau kita bawa diskusi ini lebih luas sedikit, melihat perjalanan demokrasi kita. Ya, dan memang nanti saya akan menunjukkan juga bahwa Undang-Undang ITE dan termasuk sekarang rancangan Undang-Undang KUHP ini itu menjadi hal yang sangat penting, menandai apa yang kita sebut sebagai regresi. Nah, istilah yang belakangan ini sering disebut para ilmuwan adalah regresi demokrasi. Tapi sesungguhnya istilahnya sama, tapi ada semacam penurunan kualitas, ya, atau dalam bahasa saya sebutkan di sini adalah kemunduran demokrasi kita. Nah, teman-teman sekalian, orang cenderung lupa ya, atau mungkin memori publik kita mungkin terlalu pendek gitu, sehingga kita lupa gitu bahwa kita baru melewati reformasi selama kurang lebih 20 tahun gitu ya. Pada saat itu kita meneriakkan Orde Baru yang otoriter itu adalah pertama yang paling penting ya, memang saat itu ada 3 isu besar sebenarnya ya. Turunkan Soeharto, cabut paket 5 undang-undang politik, dan cabut Du Fungsi ABRI atau tentara kembali ke barak gitu. 3 itu yang paling penting pada saat itu. Nah, persis di sini sebenarnya paket 5 undang-undang politik itu adalah semua hal yang berbau dengan hak-hak sipil dan politik. Kalau kita kenal dalam pengelompokan hak asasi manusia, ini tergolong kepada hak-hak sipil dan politik. Mengapa ini penting? Nanti kita akan diskusikan. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa hal mendasar, bahwa perjuangan yang paling besar yang kita lalui dan dengan meruntuhkan Orde Baru, yang pertama kali adalah soal kebebasan itu. Dan itu sudah pernah di tangan kita. Ya. Pers waktu itu sangat bebas ya. Di awal reformasi, kemudian mendirikan partai politik itu parliamentary threshold-nya nyaris tidak ada, makanya semua partai boleh berdiri dan lain sebagainya ya. Kemudian orang bebas mendirikan serikat buruh, orang bisa mendirikan organisasi profesi macam apapun yang pada masa Orde Baru itu
dipaksa semua merupakan onderbau atau organisasi di bawah kendali Golkar. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, yang perlu kita catat adalah prestasi dari reformasi yang paling penting dicatat pada awalnya adalah meruntuhkan Orde Soeharto dan meraih kebebasan itu. Dan kita waktu itu bebas bersuara sebebas-bebasnya. Ya. Nah, makanya teman-teman kita mencatat ya, kebebasan sipil dan politik di era reformasi itu ditandai awalnya adalah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Ini beberapa contoh saja. Ya, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi sebenarnya pemberitahuan tadi disinggung soal demonstrasi ya. Demonstrasi itu sebenarnya yang perlu pemberitahuan, bukan izin. Ya, jadi kalau kita baca undang-undang ini sebetulnya itu pemberitahuan saja kepada kepolisian. Nah, kemudian saya dengar tadi dan kita sudah bahas bahwa di RUU ini saya juga baca di banyak analisis pakar hukum, ya ini mau dipidanakan gitu, ya. Kemudian tambah lagi Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang 4099 tentang pers, dan amandemen ya sekian kali. Dan bahkan kita sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik itu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Ini kalau dilihat waktunya, rentang waktunya, apalagi sampai Undang-Undang Pers ini lahir pada masa Habibie. Ya, teman-teman sekalian, makanya sekarang ini Habibie itu diantara semua presiden kita boleh mencatat, walaupun kita tahu bahwa konteks politik setiap presiden ini berbeda, tetapi harus kita catat bahwa Habibie lah sebenarnya yang membangun pondasi kebebasan di Indonesia. pada era Habibie lah kebebasan itu benar-benar, dan pemilu kita juga bisa berlangsung dengan sangat demokratis. Nah, tapi kemudian kira-kira 10 tahun kemudian lah ya, setelah 98 itu lahirlah Undang-Undang ITE yang sangat banyak sekarang ini memakan korban. Ya, termasuk teman-teman wartawan, teman-teman aktivis, dan siapapun ya. Bahkan yang paling lucu sebenarnya undang-undang ini dengan pasal-pasal karet seperti rancangan undang-undang KUHP ini bisa memakan siapa saja yang tidak sejalan atau bertentangan dengan kehendak kekuasaan. Karena apa? Karena yang menerjemahkan apa yang disebut dengan pencemaran nama baik, ya, itu kan aparat penegak hukum. Nah, sementara kita tahu bahwa aparat penegak hukum itu adalah bagian dari kekuasaan kan, dan selalu menjadi alat kekuasaan. Jadi kalau misalnya kita katakan tadi demonstrasi menentang bupati atau gubernur, apalagi presiden, ya tentu saja polisi ya akan berpihak. Tidak mungkin dia berpihak kepada pengkritik, tapi dia akan berpihak kepada penguasa yang kita kritik. Nah, teman-teman sekalian, data sampai 2019 misalnya, ya, inilah korban-korban ITE. Nah, teman-teman bisa lihat yang paling banyak menjadi korbannya adalah warga sipil. Ya, warga sipil. Lalu teman-teman lihat ini jurnalis pada posisi yang kedua pada masa Presiden Jokowi ya, pada masa Presiden Yudhoyono juga. Nah, ini kan lucu. Ya, karena warga sipil sesama warga dengan warga sipil itu saling mengadukan. Ingat ya, pada saat pemilu misalnya, atau bahkan pasca pemilu, itu sesama kita yang saling mengadukan. Ya, cebong sama kampret habis-habisan tuh saling mengadukan gitu. Itu contoh saja. Dan ada banyak sekali kasus di mana Undang-Undang ITE yang awalnya dirancang sebenarnya untuk untuk melindungi transaksi elektronik ya dan bisnis online sebenarnya kan dirancang untuk itu. Tapi kita tahu sekarang dan kita mengenal Undang-Undang ITE adalah alat untuk membungkam suara yang berbeda. Karena pasal karet pencemaran nama baik itu. Nah, saya kira itu juga yang tadi saya katakan di awal,
sangat beririsan dan senafas dengan RUU KUHP karena ini sama-sama mengekang kebebasan kita. Teman-teman sekalian, di Sumut misalnya, teman-teman saya, teman-teman kita, ya itu dikriminalisasi ya, karena misalnya mempertahankan hak-hak lingkungan, kemudian memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, dan Sumut adalah salah satu daerah dengan konflik agraria tertinggi. Ya, teman-teman kita ada banyak sekali yang kena kriminalisasi karena mempertahankan hak-hak masyarakat di akar rumput gitu. Nah, jadi sekali lagi kawan-kawan, selama dekade pertama reformasi, ya memang harus kita akui 10 tahun pertama itu sebelum lahir Undang-Undang ITE, kita nyaris memiliki kebebasan yang lumayan bagus lah, berkualitas lah ya. Nah, tetapi setelah itu, ya para ahli dan secara ilmiah ada satu konsensus sekarang bahwa demokrasi kita kian mengalami stagnasi ya, stagnasi atau regresi. Saya memperkenalkan buku ini, saya kira teman-teman sudah, apakah teman-teman sudah mendapatkan buku ini ya? Karena teman-teman dari Public Virtue dan Kurawal itu waktu itu membagikan banyak buku ini. Ya, ini terjemahan dari satu buku kumpulan tulisan konferensi di Australia, Democracy in Indonesia from Stagnation to Regression, tahun 2020 diterbitkan. Nah, diterjemahkan oleh Kepustakaan Populer. Nah, di sini banyak mencatat apa yang sedang kita diskusikan hari ini. Undang-Undang ITE, kemudian bagaimana demokrasi kita dari berbagai sudut itu mengalami himpitan gitu. Nah, kemudian, ini dia, ya. Kenapa stagnasi dan regresi demokrasi itu terjadi? Ya, ada masalah struktural. Ada pertumbuhan ekonomi yang stabil, misalnya, tetapi rendah dan terkonsentrasi di tangan segelintir elit. Ya, kemudian ada ketimpangan kekayaan yang sangat tinggi di negeri kita. 1% warga negara kita itu menguasai 50% kekayaan negara, misalnya. Kemudian ada politik patronase, penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral. Coba teman-teman lihat, di era pilkada dan era pemilihan langsung ini, tiba-tiba kita melihat banyak sekali wajah manusia atau wajah para pejabat yang ditempelkan dalam billboard yang sesungguhnya tidak sedikit pun berisi tentang informasi pembangunan atau informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi sekarang ini banyak anggaran negara yang dipergunakan untuk memperkenalkan atau meningkatkan elektabilitas para pejabat. Kalau Anda ke ATM, ya ada salah satu menteri yang ngomong di situ lama-lama ya kan. Kalau sekarang Anda ke ATM itu ada satu menteri, ya tentu Menteri BUMN ya, yang yang menurut saya itu tidak ada urgensinya gitu. Nah, tetapi inilah politik patronasi yang berkembang setelah pemilihan langsung, dan kita tidak memiliki katakanlah semacam pengaturan ya yang ketat soal itu. Jadi orang boleh saja melakukan para pejabat boleh saja melakukan atau menggunakan anggaran publik untuk sebetulnya kepentingan politik. Nah, kemudian kawan-kawan, buku ini juga dan kita semua tahu bahwa bagaimana korupsi kita sangat endemik ya, dan masuknya elemen orde baru ke dalam kekuasaan ya. Kita bisa mencatat sekarang bahwa sesungguhnya banyak dari menteri kita dan juga banyak pemimpin partai kita adalah sebenarnya bagian dari rejim lama. Nah, kemudian kita juga melihat ya stagnasi dan regresi demokrasi itu terjadi karena partai politik kita tidak berfungsi. Teman-teman pasti sering mendengar istilah oligarki ya, oligarki kekuasaan di mana penguasa politik menguasai ekonomi, sekaligus penguasa ekonomi itu adalah orang yang berkuasa secara politik. Nah, kemudian koalisi pemerintahan sangat besar ya, dan absennya katakanlah semacam kekuatan penyeimbang ya, walaupun kita tidak mengenal sistem oposisi, tapi kekuatan penyeimbang hampir tidak ada. Nah, kemudian media, nah ini di buku ini juga dijelaskan, dan saya kira Anda juga teman-teman juga sudah
pada mengetahui bahwa media mainstream kita, media-media yang besar itu dikuasai oleh elit. Ya, jadi kalau teman-teman mengikuti publikasi-publikasi dan studi serius dari semacam Rostepsel itu kan menulis tentang media dan oligarki media ya di era pasca Orde Baru, itu menunjukkan bagaimana presiden demi presiden di masa reformasi ini itu berupaya menginkorporasikan atau menaklukkan lah ya para pemilik media dengan cara ya, baik dengan cara mengajak mereka masuk kekuasaan, bahkan mencari kesalahan ataupun mencari kelemahan hukum dan politik kalau mereka terlalu kritis dan tidak mau masuk kekuasaan. Ya, Haritanu misalnya kan waktu itu, dan juga Bakri itu kan sampai harus Bakri misalnya kan kepengurusan ganda di Golkar, dan siapa yang diakui oleh pemerintah. Haritanu waktu itu kan ada kasus dengan pejabat kejaksaan gitu ya, itu yang diulik kembali karena terlalu kritis medianya. Nah, jadi boleh dikatakan mulai dari Pak SBY sampai Pak Jokowi itu juga menggunakan pendekatan kekuasaan sebenarnya ya, politik dan kekuasaan. Politik tadi mencoba membujuk mereka masuk kekuasaan, tetapi jika tidak mungkin itu juga dilakukan dengan instrumen hukum sebenarnya atau instrumen politik. Nah, cilakanya kita pun di akar rumput di masyarakat sipil terbelah. Ya, polarisasi kita itu begitu gawat, dan itulah yang menimbulkan politik identitas yang sangat kencang saat ini. Dan saya kira ya sedikit banyak media sosial, yang paling besar mungkin media sosial, tetapi juga saya kira media mainstream, dan saya nggak tahu apakah teman-teman sebenarnya turut memiliki kontribusi di sini. Bagaimana kita memanas-manasi politik identitas. Padahal sebetulnya dalam konteks politik identitas, keterbelahan masyarakat sipil itu merugikan demokrasi. Ya, karena keterbelahan itu membuat kita menjadi lemah dalam mengontrol kekuasaan. Masyarakat sipil yang lemah itu dengan sendirinya akan menyebabkan kekuasaan negara sulit terkontrol. Kira-kira begitu teorinya. Nah, kemudian kita menghadapi sekarang kekacauan informasi, ada hoax dan macam-macam ya, saling gugat antar pendukung ya. Nah, memang ada berita baik sedikit ya, bahwa selama 2 dekade ini survei menunjukkan tingkat kepuasan dan dukungan rakyat Indonesia terhadap demokrasi itu masih cukup tinggi ya, masih cukup tinggi. Nah, itu masih ada kabar baiknya. Nah, tetapi ini yang saya sebutkan tadi di awal. Salah problem yang paling mendasar dari demokrasi kita sekarang adalah iliberalisasi. Iliberalisasi itu artinya semakin membatasi kebebasan berekspresi. Ya, karena ada mirip-miripnya saya kira pemerintahan Pak Jokowi ini dari sudut ekonomi ya, dari sudut ekonomi dengan pemerintahan di masa lalu yang sangat mengagung-agungkan pertumbuhan ekonomi ya, itu penting. Nah, tetapi kita juga melihat adanya kecenderungan pembatasan kebebasan gitu yang sudah disampaikan tadi, dan ini tantangan kita hari ini melalui Undang-Undang ITE yang tampaknya akan melalui jalan terjal juga kita untuk memperjuangkan revisinya menuju undang-undang yang lebih demokratis. Ditambah lagi RUU KUHP yang hari ini menunjukkan wajah yang sangat represif. Tadi sudah dijelaskan sama Bung Erik Tanjung. Nah, memang kebebasan itu adalah ya bersifat adalah hak asasi yang tidak bersifat absolut. Ya, dia bisa dibatasi memang ya. Tetapi kita harus mengingat bahwa kebebasan itu sekaligus sebagai prasyarat demokrasi. Nah, saya tadi juga ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bung Erik Tanjung. Sebetulnya sepanjang kritik itu, kebebasan mengkritik itu
adalah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan, ya, seperti di negara demokrasi sesungguhnya itu harus dilindungi gitu. Setidak-tidaknya menurut para ahli hukum itu jangan dipidana tapi perdata gitu. Atau kalau pidana pun katanya ya itu harus dibuat sebagai delik aduan umum gitu, atau delik aduan yang bersifat umum yang mereka sendiri yang harus mengadukan gitu. Presiden misalnya mengadukan kalau dia dirugikan gitu. Nah, itu nanti baiklah kita baca atau kita ikuti dari penjelasan para pakar hukum. Tapi yang mau saya ingatkan adalah bahwa kebebasan ini memang itu sangat vital dalam demokrasi. Kalau kita tidak memiliki kebebasan sipil dan politik atau kebebasan ekspresi, kita sulit mengakses hak-hak kita yang lain. Tanpa kebebasan sipil, kita sulit mengakses hak-hak ekonomi, sosial, budaya, atau kesejahteraan. Katakanlah misalnya, bagaimana kita mau memperjuangkan APBD, memperjuangkan pembangunan proyek-proyek fisik supaya merakyat atau supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kalau bersuara saja dibatasi, atau dipidana, atau dikriminalisasi. Bagaimana kita memperjuangkan hak kita misalnya masyarakat adat, masyarakat buruh, petani, miskin kota misalnya, kalau mereka mengemukakan pendapat pun khawatir mereka akan dikriminalisasi, akan ditangkap, akan dibubarkan. Nah, itu sebabnya demokrasi itu sangat dekat dan memang nyawanya itu kebebasan. Kebebasan sipil dan politik itu merupakan prasyarat bagaimana kita mampu mengakses atau memenuhi kebutuhan kita atau hak-hak kita di bidang-bidang yang lain. Itu sebabnya kebebasan dan demokrasi selalu dalam secara teori maupun dalam kajian-kajian ilmu politik itu selalu merupakan satu katakanlah dua sisi mata uang gitu. Kebebasan itu merupakan prasyarat demokrasi. Tanpa demokrasi, kebebasan juga akan dikebiri atau diberangus gitu. Nah, itu jadi dia semacam dua wajah yang nggak bisa dalam satu koin gitu ya. Oke, baik Bang Dinfos, mengingat waktunya mungkin ada poin yang ingin disampaikan lagi yang krusial yang harus memang diketahui kawan-kawan. Ya. Ya, baik. Nah, saya sedikit mengutip dulu penelitian Amartya Sen ini. Maksud saya bagaimana kebebasan itu menjadi sangat vital ya. Dia bilang begini. Sen kan mendapat Nobel itu karena penelitian tentang kelaparan ini. Ya. Kelaparan besar di Bengali, Ethiopia, Bangladesh dan lain sebagainya. Dia simpulkan apa? Bencana kelaparan itu terjadi ketika indeks pangan per kapita itu tinggi. Ya, kelaparan secara substansial tak pernah terjadi di negara independen dengan bentuk pemerintahan demokratis dan pers bebas. Ya, dua negara yang mengalami bencana kelaparan, Korea Utara dan Sudan, adalah negara yang jelas-jelas memiliki rejim otoritarian. Itu sebabnya dia katakan, kebebasan bukan hanya tujuan utama pembangunan, tetapi juga salah satu sarana untuk mencapainya atau salah satu sarana utamanya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, ya, kawan-kawan seperti yang disampaikan oleh Bung Erik Tanjung tadi, ya kita bersama-sama universitas, media, masyarakat sipil, ini kita tidak bisa main-main dalam konteks mempertahankan kebebasan ini. Apakah melalui nanti revisi Undang-Undang ITE, kemudian juga revisi undang-undang rancangan undang-undang KUHP ini, kita semua harus memberi perhatian dan menurut saya harus kita bangun gerakan bersama untuk melihat atau untuk menjamin bahwa rancangan undang-undang ini merupakan sarana untuk membatasi kekuasaan. Ya, undang-undang kan sebenarnya konstruksi undang-undang itu adalah membatasi kekuasaan, jangan dibalik. Undang-undang bukan untuk mengkriminalisasi rakyat, tapi undang-undang sebenarnya bertujuan untuk membatasi kekuasaan.
karena kita sudah memberi kekuasaan kepada negara, kepada aparatur negara, mereka lah yang harus dibatasi wewenangnya, kekuasaannya, bukan sebaliknya. Itu sebenarnya filosofi dari undang-undang atau demokrasi. Saya kira itu dulu pengantar dari saya kembalikan kepada moderator. Oke. Terima kasih Bang Dimpos, memang cukup terang tadi. Yang terakhir itu sangat menarik, undang-undang itu untuk membatasi kewenangan pejabat negara, kewenangan orang-orang, bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat sipil, karena sebenarnya negara itu hadir karena adanya masyarakat. Nah, dan tadi saya mencatat juga beberapa poin yang sangat krusial, yaitu bagaimana soal polarisasi atau penurunan ya, soal kualitas demokrasi dimulai dari zaman Orde Baru, kemudian ada reformasi pasca 98 yang memang usianya juga belum terlalu lama, masih dekat dengan ingatan kita, khususnya para aktivis atau kawan-kawan abang-abang yang ada di sini tentu ingat bagaimana perjuangan kebebasan pers itu dilahirkan. Dan memang tadi sudah dijelaskan Bang Dimpos, tadi ada beberapa penurunan dari kualitas demokrasi kita, itu bagaimana soal hujat menghujat, memang ada liberalisasi soal kebebasan juga, itu tidak bisa dipungkiri. Tadi ada Bang Dimpos juga mencatat itu bagaimana korban yang terjerat undang-undang IT itu tadi paling banyak itu memang di zaman saat ini ya, di kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu tadi tercatat ada 208 kasus, kemudian itu yang paling banyak adalah yang dijerat itu adalah masyarakat sipil. Nah, ini dia yang membuktikan bagaimana sekarang juga tadi bicara soal kebersamaan ataupun masyarakat ini sekarang sudah mulai tersekat-sekat, bagaimana masyarakat antar masyarakat juga akhirnya saling mengadukan hanya gara-gara kepentingan atau seperti konteks yang lain. Dan kemudian ada jurnalis. Nah, ini ada 22 jurnalis yang juga akhirnya terjerat atau dijerat dengan pasal undang-undang ITE ini. Nah, ini memang kawan-kawan khususnya di daerah mungkin konteks dari tantangan itu banyak, apalagi di Sumut ini kan soal kekerasan jurnalis. Namun pada kedepannya mungkin untuk daripada melakukan tindakan kekerasan, mungkin jurnalis ini bisa saja nanti akhirnya dijerat dengan melalui undang-undang yang ITE atau RKUHP yang tadi sudah dijelaskan Bang Erik. Nah, yang menarik ini bagaimana apa upaya kita bersama. Tadi sudah dijelaskan juga Bang Dimpos ini, ketika memang bagaimana kekuatan masyarakat sipil ini lemah, maka kekuasaan nanti tidak akan bisa dibendung gitu ya. Tidak akan bisa dijaga agar berjalan sesuai koridornya. Artinya memang peran masyarakat sipil, baik itu jurnalis, baik itu juga masyarakat dan tentu mahasiswa juga, ini sangat penting dalam apa sih langkah yang harus kita lakukan sama-sama. Mungkin kawan-kawan audiens mungkin bisa memberikan pandangannya terkait apa sih yang harus bisa kita lakukan. Tadi sudah menarik, ada 2 materi yang sudah disampaikan. Mungkin yang ingin menyampaikan tanggapannya dulu bisa open mic dulu, bisa menyampaikan, langsung menanggapin saja seperti itu. Ada yang kawan-kawan dari peserta? Oke, langsung saja. Oke, baik, izin masuk moderator. Oh iya, ini ada dari Abed ya. Jadi, silakan. Perkenalkan, nama saya Abed Neko Saragi, saya dari pers mahasiswa di Universitas Simalungun. Jadi pada abang-abang kakak ini kan saya masih pendatang baru ya dalam dunia jurnalistik. Jadi saya belajar di pers kampus. Nah, jadi kalau saya bacakan di beberapa literatur di mana dalam undang-undang pers itu tidak memberikan kepastian perlindungan terhadap pers mahasiswa karena tidak termasuk dalam kategori perusahaan pers yang berbadan hukum. Jadi kami sendiri sebagai pers kampus, pers mahasiswa masih tergantung terhadap kampus dalam hal terutama tentang dana, sehingga sering dibayang-bayangi tindakan yang represif ketika meliput hal-hal yang sensitif, apalagi berhubungan terhadap petinggi kampus, sehingga kami merasa kurang leluasa dalam bekerja. Kemudian yang ingin saya tanyakan mungkin kepada Bapak 2 narasumber, jika keadaannya seperti itu, bagaimana sebenarnya perlindungan terhadap kami pers mahasiswa
dan pasal-pasal mana yang rentan terhadap kami. Mungkin sekian, terima kasih moderator. Oke, tadi Abed ada bertanya. Jadi kalau Abed sendiri nih, tadi bisa menjelaskan sedikit bagaimana upaya yang harus kita lakukan. Tadi sudah ada dua narasumber tadi ya, yang menyampaikan bagaimana tantangan ke depan soal kebebasan. Walaupun tadi Abed juga bertanya bagaimana soal kebebasan kampus yang sering juga mendapat kriminalisasi ya. Kemarin di Sumatera Utara juga ada kasusnya itu, di mana pers mahasiswa juga dirundung ya, akibat dari sebuah tulisan. Nah, mungkin Abed ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, mungkin itu Bang Moderator. Jadi sepengetahuan saya tentang perlindungan terhadap pers mahasiswa ini yang belum banyak saya pahami, sehingga dalam hal-hal kerja itu kurang leluasa. Mungkin begitu, Moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih Abed. Nah, mungkin kawan-kawan yang lain bisa langsung saja untuk menanggapi atau bagaimana upaya kita bersama ini untuk melakukan kampanye atau melawan adanya beberapa pasal yang menurut kita itu nantinya akan menjerat kerja-kerja kita sebagai jurnalis atau juga kebebasan masyarakat sipil. Langsung saja mungkin bisa. Mungkin siapa yang Kak Rika mungkin bisa, atau siapa? Mahdi. Oh, Bang Mahdi, oke. Bang Mahdi. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Bang Mahdi. Horas Bro Dimpos, lama nggak ketemu. Siap, Bung. Iya, Bro Dimpos ini Dewan Pakar di media saya di Minna ID nih. Makanya sebenarnya kalau aku dan kawan-kawan ini sih nggak khawatir lah dengan apapun yang katakan dulu ya. Aku bukan mendukung dengan apa yang dirancang dalam KUHP itu, karena kami punya Dewan Pakar seorang Dimpos Manado gitu ya. Tapi intinya begini. Tadi Bung Erik Tanjung ada kesannya bukan ketakutan dia, tapi dia ingin mengajak bersama kita bagaimana beberapa pasal-pasal itu jangan sampai menjerat kerja jurnalis, begitu ya Bung Erik ya. Tapi sebenarnya kalau aku ditanya pribadi, boleh ya berpikir secara pribadi ya, walaupun kita ngobrol rame-rame. Kalau aku ditanya secara pribadi, itu tidak masalah bagi seorang jurnalis. Persoalannya pemahaman undang-undang sekarang yang dianggap sebagai lex spesialis atau lex supreme itu malah dijadikan oleh beberapa oknum-oknum untuk berlindung di balik undang-undang. Mereka datang jadi jurnalis. Wah, jadi jurnalis ini enak. Kita nggak bisa dijerat hukum. Kalau kita pun salah memberitakan, paling kita minta maaf. Ya, kita kasih ralat, maafkan. Kalau sudah ada bukti maaf, nanti Dewan Pers melalui pakar-pakar atau ahli hukum Dewan Pers sudah diterbitkan, tohnya kita nggak bisa kena pidana begitu. Ini terlihat di Siantar sendiri ya, di Siantar ini banyak sekarang orang berlindung di balik undang-undang pers ini. Mereka tuh jadi wartawan gitu loh, jadi wartawan. Padahal sepak terjangnya mereka punya catatan kejahatan. Makanya aku pernah berpikir kalau bisa ke depannya ya sama-sama lah kita ini, bukan kita nggak punya kewenangan mengusulkan, tapi marilah kita dulu berpikir secara cermat dan jernih. Seharusnya wartawan atau jurnalis itu nggak boleh lah kalau punya catatan kriminal ya punya catatan kriminal, kalau bisa jangan lagi dia jadi wartawan. Ya, ini masukan kepada Bung Erik. Kalau memang betul dia punya jiwa wartawan, mau seperti apapun ancamannya itu. Contohnya ada sekarang ramah anak ya, tentang pemberitaan ramah anak. Kalau dia seorang jurnalis, dia tidak akan pernah memfoto anak ya, korban-korban kejahatan terhadap anak. Dia tidak pernah membuat identitasnya, alamat rumahnya di mana, itu tidak pernah dilakukan. Tapi bayangkan kalau aku mantan narapidana, aku sekarang wartawan, punya kartu pers. Rupanya peristiwa itu terjadi terhadap jaksa yang menuntut aku, terhadap anak hakim yang vonis aku, terhadap lawan aku atau perkara. Wah, aku dengan senang balas dendam itu tersampaikan. Buatlah beritanya. Karena itu ya masyarakat kita suka pula berita-berita seperti itu kan. Akhirnya orang-orang yang punya catatan kejahatan tadi, yang menjadi wartawan sekarang, dia mempunyai sarana untuk menyalurkan balas dendam.
dia berlindung di balik undang-undang pers. Ya, atau kalau ketahuan nanti dibilang pemret kami redaktur, kalau kita jadi wartawan, sepanjang nanti ada keberatan, kita buat hak jawabnya aman itu. Ini bahaya. Ya, bahaya. Ini bahaya. Jadi kalau saya pribadi ditanya bersama kawan-kawan di AJI khususnya, mau seperti apapun ancaman itu terhadap jurnalis, ya mudah-mudahan orang AJI tidak akan pernah nyerempet ke situ. Ya, karena kami di AJI itu selalu diadakan edukasi bagaimana menjadi wartawan yang baik. Tapi apakah semua seperti AJI? Saya tidak juga. Ya mudah-mudahan seperti AJI semua. Kita senang. Ya, begitu kira-kira pendapat saya, Bung Dimpos dan Bung Erik. Nggak usah kita. Itu ketakutan itu. Menurut aku gini. Kalau aku ada ketakutanku dengan narkoba, mungkin aku pengguna narkoba. Ya. Begitu. Kalau aku mau menggunakan narkoba, aku takut dengan undang-undang yang menjerat itu. Tapi kalau saya tidak ada apa-apa. Bang Madi, poinnya apa nih yang ingin disampaikan? Kalau bisa ada hukuman lebih berat lagi bagi seorang jurnalis supaya tidak menjadi dimanfaatkan wartawan ini sebagai Oke, thank you. Oke, itu respon dari Bang gradasi soal kebebasan pers yang sudah sering disalahgunakan begitu ya Bang Mahdi. Oke, langsung aja ke nanti tanggapi. Ini ada Kak Rika. Kak Rika bisa langsung memberikan tanggapan atau juga bagaimana solusi bersama tadi dari beberapa poin. Tadi ada hal yang baru lagi yang disampaikan Bang Mahdi ini soal degradasi. Walaupun tidak semua hal seperti itu, namun mungkin Kak Rika langsung saja. Ada apa ya? Distorsi apanya nih? Mungkin Kak Rika ya? Storing ya? Aduh, kacau. Halo? Oke, sudah. Baik, Kak. Bisa dilanjut mungkin. Terima kasih. Saya Rika. Kebetulan saat ini masih stay-nya di Siantar. Benar apa yang dibilang Mahdi. Kayaknya memang apalagi daerah itu memang banyak sekali orang yang mungkin menggunakan media untuk kepentingan pribadi. Tetapi aku nggak setuju juga kalau kita dianggap ini sebuah ketakutan. Mungkin satu itu adalah kasus Brigadir J. Kalau tidak ada kebebasan saat ini, tentu tidak akan terungkap kasus yang terjadi di kasus Brigadir J. Bahkan ini juga menjadi sesuatu yang menyakitkan buat kita ketika akhirnya dua pengacara itu akhirnya dilaporkan ya ke polisi. Nah, aku pikir ini adalah gejala. Aku pikir gejala membungkam kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Apa jadinya kalau misalnya berapa pasal? Aku kok di Tempo lihat ini ada 10 pasal, ada 19 pasal. Itu akhirnya akan disetujui. Kita tidak bisa lagi untuk bersuara. Media akan mati. Itu sih aku hanya ingin menguatkan ke kawan-kawan. Ini bukan sebuah ketakutan, tetapi ini akan terjadi dan tidak akan ada lagi kita berani untuk bersuara. Coba kalau kita lihat pasal-pasal yang di ini ya. Pasal tentang penghinaan terhadap pemerintah, kita tidak berani lagi memberikan dugaan terindikasi. Habis ini media semua. Aku pikir itu aja. Makasih. Ya, Mas Riza masih mute, Mas. Oh, baik. Sorry Kak Rika. Kak Rika bisa ditambahi sedikit lagi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama-sama ini dari mulai wartawan yang ada di daerah untuk melakukan kampanye-kampanye ini seperti ini, apa Kakak punya usulan sendiri begitu? Ya, aku pikir ya memang kita harus memperjuangkan ini, hapus pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalkan jurnalis. Mungkin satu contoh, ketika kita waktu AJI Siantar akan melakukan unjuk rasa. Apa yang terjadi? Kita nggak boleh melakukan unjuk rasa. Alasannya banyak. Waktu itu katanya alasannya apa ya? Padahal surat waktu itu sudah kita ajukan, sudah apa sih namanya? Nah, lebih parahnya lagi kami pernah mengajukan surat untuk melakukan unjuk rasa, bahkan itu ditolak. Nah, ini kan memang cara-cara pihak manapun penguasa ya dalam hal ini. Aku pikir cara-cara bagaimana aktivis, jurnalis itu tidak bersuara. Aku pikir harus ada gerakan di daerah, seluruh Indonesia harus melakukan ini. Kalau tidak habis aku pikir aktivis akan habis, mahasiswa tidak bisa bersuara. Oke, Kak Rika, mungkin terima kasih atas tanggapannya. Nah, perlu ada gerakan bersama ini dari Kak Rika. Memang tadi sudah dijelaskan juga, ini tidak hanya merundung jurnalis, tapi ada juga
Nah, soal tadi ya, soal aksi dan yang lain-lain ini kemungkinan akan membatasi gerak, dan yang lebih bahaya memang ketika memang nanti pasal ini digunakan untuk pemerintah-pemerintah daerah untuk akhirnya melakukan gerakan untuk melawan ketika ada berita-berita yang memang akhirnya nanti dituding menyudutkan seperti itu. Contohnya ada dugaan atau seperti yang lain-lain. Karena itu yang paling banyak itu di daerah seperti itu ya. Siapa? Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Mahasiswa, kemudian tadi sudah ada dari Bang Mahadi dan Karika yang tadi selaku jurnalis. Kemudian ada lagi kawan-kawan mungkin yang dari Langkat, yang dari Sergei, atau yang dari Medan bisa memberikan tanggapannya tadi terhadap dua materi tadi yang sudah dijelaskan. Mungkin bisa ke Mas Erik dulu tadi. Jadi ada tadi yang disampaikan tadi soal Ya, terima kasih Reza. Ya, terima kasih. Langsung bisa ditanggapi Bang. Ya, tadi ada dua ya, tiga. Pertama, mulai dari yang terakhir ya. Karika, terima kasih. Saya setuju. Tentu kita harus mengawal ini. Kita masih sampai sekarang Aji call tinggi ya terhadap pasal-pasal bermasalah tadi. Ada 19 pasal yang mengancam kebebasan pers itu. Kita masih call tinggi. Setiap kita ketemu, termasuk ketemu fraksi Menko Polhukam, pemerintah dalam hal ini, dan Wamenkumham untuk cabut semua pasal-pasal itu. Itu masih jadi tuntutan kita sampai sekarang, sampai detik ini ya. Saya mulai dulu ke Bang Mahadi. Oras Bang, terima kasih tadi responnya. Pertama begini, kita perlu membedakan ya, kondisi yang di lapangan ketika jurnalis ataupun wartawan yang memanfaatkan profesi untuk kepentingan pribadi, itu perlu dibedakan. Itu pelanggaran etik ya. Pertama itu pelanggaran etik. Yang kedua perlu dicatat bahwa di undang-undang pers, nanti kawan-kawan nanti baca lagi ya, di undang-undang pers pasal 4 dan pasal 4 lalu di pasal 1 ya menjelaskan, nanti saya lupa redaksionalnya, bahwa ya wartawan nasional adalah wartawan yang bekerja menghimpun, menggali, memberitakan, menyampaikan dan menyiarkan berita itu melalui proses kerja-kerja jurnalistik secara mulai dari verifikasi, konfirmasi, dan itu harus dilakukan. Nah, kalau ada terjadi pelanggaran etik dan ada motif di balik itu, tentu itu saya mungkin kawan-kawan membahasakannya wartawan abal-abal lah. Nah, secara undang-undang itu udah gugur, itu udah bukan wartawan. Jadi kalau ada wartawan di lapangan misalnya, memang belakangan saya banyak laporan ya dengan kawan-kawan Haji Medan, dan laporan di lapangan juga, termasuk ketika koordinasi dengan kawan-kawan kontras misalnya khususnya di wilayah kabupaten ya, di Sumatera Utara, beberapa kali terjadi ada laporan wartawan abal-abal yang memanfaatkan profesi dan mengaku wartawan misalnya. Kalau bagi saya itu bukan dianggap bukan wartawan ya. Nah, ini juga mungkin kelemahan kita, kurangnya kita melakukan literasi terhadap publik ya, terhadap masyarakat, bahkan di level bawah ya. Gimana sebetulnya kerja-kerja jurnalistik, gimana sebetulnya media itu, pers itu seperti apa. Nah, kan banyak kasus belakangan pemerasan.
Nah, terakhir kasus-kasus Marasalem lah, dan juga bikin pusing ya. Saya sampai 3 kali saya karena di beritanya sebagai wartawan yang dibunuh kan, UNESCO 3 kali ngubungin saya untuk memverifikasi itu menjadi laporan. Saya tegas menyatakan hasil tim tim pencari fakta kita Aji dengan Aji Medan dan tim di lapangan memastikan dan menyatakan itu bukan terkait kerja-kerja jurnalistik, bukan terkait kegiatan pers ya, dan bukan, kami anggap bukan wartawan. Itu tegas, 3 kali saya akan menjelaskan itu ke UNESCO karena mau jadi masuk dalam catatan UNESCO kan. Itu yang pertama. Jadi kita perlu melakukan literasi juga tentu ke publik. Jadi kalau ada wartawan abal-abal ini, bahkan beberapa kasus ketika pihak kepolisian koordinasi ya, khususnya yang banyak ini ya ITE ini sekarang nih, hampir di setiap daerah Bang Dimpos, di Sumut ya, Sumut di Aceh yang laporan sekarang ya, ada bahkan di Dewan Pers itu 44 kasus yang terkait sengketa pers yang dilaporkan dikoordinasikan oleh pihak kepolisian dengan Dewan Pers. Ada 44 nih sekarang. Itu di seluruh Indonesia, di Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, hampir semuanya ya yang jadi laporan. Itu jadi perhatian kita soal undang-undang pers. Saya bilang kalau ada unsur motifnya pemerasan itu bukan, dan kita juga lebih terang juga mendudukkan persoalan ini. Kadang dia redakturnya dia, penulisnya dia, reporternya dia yang liputan, dia yang ngedit, dan di perusahaannya itu dia tercatat sebagai direktur utamanya. Semuanya dia, satu orang, dan motifnya memang motif pemerasan dan nggak standar-standar kaidah jurnalistik. Dan saya bilang kalau itu jangan pakai ini, jangan pakai ininya pasal dengan sengketa pemberitaannya, jangan bertanya. Saya bilang ke penyidiknya, sekalian aja itu pakai pidana pemerasan. Jadi clear ininya soalannya. Jangan pakai pakai ini ya, sengketa pers ya. Jangan beritanya yang disoalkan, langsung ke ininya, ke motif pemerasan itu. Kan ada tuh bukti dia SMS, bukti dikirim tuh bukti WhatsApp-nya. Langsung langsung aja ke beberapa kali ke kawan-kawan di advokasi beberapa haji kota, saya koordinasi yang langsung biar lebih terang duduk persoalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini 19 pasal ini yang ini menjadi ancaman untuk, ini bukan kepentingan kita sebagai jurnalis sekarang yang masih bekerja dalam kerja jurnalistik sebagai jurnalis, berprofesi sebagai jurnalis. Ini untuk kepentingan publik, untuk kepentingan demokrasi di Indonesia ini. Karena rakyat Indonesia punya hak untuk mengakses informasi secara benar, secara transparan, secara gamblang terhadap kebutuhannya, ekosop dan lain-lainnya yang harus difasilitasi oleh negara, dan kita dipinjamkan itu lewat undang-undang pers, kita sebagai jurnalis, sebagai media, untuk menjadi penyambung rakyat ya, publik, untuk mengontrol yang terjadi di pengelolaan negara ini dan yang terjadi dalam tatanan sosial masyarakat. Itu persoalannya. Nah, kemudian itu tadi tadi sempat disinggung oleh Bang Dimpos. Ini tadi dari awal saya lebih banyak soal RKUHP ini. Memang ini pasal-pasal di Undang-Undang ITE masih sangat jadi bermasalah sampai sekarang sebetulnya. Nah, ini yang meskipun sudah ada keluar SKB 3 Menteri itu ya, yang
tentang implementasi pasal-pasal di Undang-Undang ITE untuk pasal-pasal karet, termasuk banyak ancaman pemidanaan terhadap karya-karya jurnalistik. Misalnya di pasal 27 ayat 3, pasal 28 tentang biasanya soal pemidanaan karya pemberitaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Nah, tapi faktanya memang itu menjadi sampai sekarang itu di level bawah pihak polisian, jangankan di level Polres ya, level Polda aja itu belum memahami itu dan masih menjalani ya pasal-pasal karet itu yang nggak tahu, mungkin banyak faktor lah, faktor kedekatan dengan yang pelapor ya, rata-rata kan, apalagi rata-rata kalau di daerah itu hampir 70% ya, ini terkait aktivitas kejahatan lingkungan, dan pelapornya orang-orang besar yang mengkriminalisasi pemberitaan dan mengkriminalisasi jurnalis ya, beberapa di daerah, termasuk di Aceh yang sekarang kita lagi kawal agar di Polda Aceh itu soal pemberitaan di Metro Aceh agar udah naik penyidikan. Saya minta agar kita mendesak agar itu di SP3 ya, karena sudah keluar rekomendasi dari Dewan Pers dan sudah 2 kali bahwa itu adalah karya jurnalistik dan harus dikembalikan ke rezim Undang-Undang Pers. Persoalannya duduk perkara kasusnya. Oke, kemudian tadi yang pertama siapa tadi, Reza ya, yang kawan Persma tadi? Ada Abed dari Pers Mahasiswa yang ada di Universitas Abed, ya? Simalungun. Abed, ada Abed. Oke, Abed. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana perlindungan terhadap Persma. Nah, ini juga perlu jadi perhatian kita sebetulnya. Aji lagi concern sekarang, dan termasuk Dewan Pers. Sebelumnya kan Dewan Pers nggak punya concern karena Persma ini tidak di bawah naungan Undang-Undang Pers sebetulnya. Tapi perlu diingat bahwa yang menjadi acuan adalah yang harus dilindungi di dalam Undang-Undang Pers itu juga soal karya jurnalistiknya. Nah, seringkali banyak karya-karya jurnalistik kawan-kawan Persma ini justru lebih dalam dan lebih spesifik dan memenuhi kepentingan publik ya, baik itu kampus maupun kepentingan publik yang lebih luas. Dan itu telah memenuhi standar kode etik jurnalistik dan dikriminalisasi banyak terjadi, termasuk terakhir di Suara USU ya, Suara USU di Lampung, di Universitas Negeri Lampung, Riau, Sumatera Barat. Nah, sekarang yang terakhir yang Aji kawal dengan Aji Ambon ya, di LPM Lintas YIN Ambon yang lagi kita kawal. Mereka karena memberitakan di clear, saya minta ke waktu itu untuk penilaian ke Dewan Pers hasil karya jurnalistiknya. Mereka menerbitkan majalah tentang dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Pelakunya ada belasan orang, dan mereka dikriminalisasi. Ada 9 orang anggota pers kampus, jurnalis kampus ini dikriminalisasi, dilaporkan pakai Undang-Undang ITE di Polda Maluku. Nah, sampai sekarang kita kawal, dan bahkan Persmanya dibekukan oleh rektor karena dianggap mencemari nama baik dan citra kampus YIN Ambon. Dan sekarang di 9 orang itu dipanggil satu persatu oleh kita kawal, kita dampingi sampai sekarang kawan-kawan ini. Yang pertama kita juga sudah mengugat ke Petun soal ininya ke Petun UN pemberedelan media organisasinya. Lalu kami juga telah melaporkan ke Ombudsman RI tindakan-tindakan maladministratif rektor YIN Ambon itu. Oke, baik Bang Erik.
sampai mereka bahkan juga dianiaya ya, mengalami penganiayaan fisik. Oke. Jadi pertanyaan tadi apa yang perlu dilakukan terhadap perlindungan pers kampus Mungkin untuk soal itu Bang Erik gimana? sedikit nanti bisa disampaikan di closing statement. Kita coba tanya dulu apakah kita undang beberapa peserta ya, untuk nanti memberikan kita, sebelum ke Bang Dimpos kita ya akan nanti komit untuk mengawal ini. Nah, apa yang diwaspadai ya tadi yang 19 pasal tadi ya kawan-kawan Persma ya, termasuk masih pasal-pasal yang masih mengancam ini soal pasal-pasal karet ya di Undang-Undang ITE itu masih mengancam bagi kawan-kawan Persma, karena kawan-kawan juga semuanya sekarang kan sudah terbitnya rata-rata, dan apalagi mengamplifikasi pemberitaannya dengan di medsos juga, rata-rata semuanya sudah punya medsos, dan itu jadi ancaman lewat undang-undang ITE yang akan nanti ancamannya kriminalisasi di sana. Oke, begitu. Bang Erik. Terima kasih. Oke, baik Bang Erik. Nah, kawan-kawan ada yang mau menanggapin sebelum nanti kita ke Bang Dimpos? Mengingat waktu kita juga sudah semakin sedikit, mungkin kawan-kawan bisa berbagi cerita atau ada yang ingin ditanyakan begitu. Nah, mungkin belum ada. Nah, mungkin kita langsung ke Bang Dimpos nih. Tadi ada beberapa penanggap juga soal krusial tadi, bagaimana juga pada Bambang Sujatmiko mau apa bertanya kayaknya. Oh, Bang Bambang? Oh ya, siap. Selamat siang Bang Bambang, mungkin bisa langsung. Bang Erik ya dan Bang Dimpos nih ya. Saya dari Bambang Sujatmiko dari sumaterapos.co. Kami di daerah ini dari Kabupaten Serdang Bedagai nih. Saya apresiasi ya kepada Aji ya khususnya ya, yang telah begitu gencar untuk merevisi atau menghapus sekaligus undang-undang ITE yang mengancam teman-teman jurnalis ya, atau produk-produk jurnalis. Jadi sedikit pengalaman ini, saya sendiri secara pribadi dan beberapa teman-teman di Kabupaten Serdang Bedagai pernah mengekspos satu pejabat terkait berita tentang daging ya dari pejabat di Kabupaten Serdang Bedagai ini, yang kami anggap itu, dan dari narasumber sendiri mengatakan bahwasannya itu menjadi salah satu pungli dari pejabat sendiri ya. Dan kami sendiri setelah pemberitaan dan melakukan konfirmasi dan atau adanya narasumber, konfirmasi kepada dinas terkait kan gitu, kami mendapatkan somasi ya dari pejabat yang diberitakan tersebut. Dan ini salah satu juga ini Bang Erik ya, selaku kuasa hukum Aji ya, kami kan ingin bertanya juga, banyaknya jurnalis atau yang belum melakukan UKJ ya atau UKW, namun dia aktif di dalam mencari berita dengan melakukan konfirmasi agar pemberitaan tersebut berimbang gitu Bang. Ya, itu bagaimana itu? Apakah produk-produk jurnalis yang belum UKJ atau UKW itu layak dibilang produk jurnalis, atau tidak layaknya mereka itu menjadi wartawan karena belum melakukan UKJ atau UKW? Nah, itu. Dan sekali lagi kami jurnalis di Kabupaten Serdang Bedagai sangat mendukung ya Aji selaku organisasi pers yang begitu gencar untuk menghapus undang-undang ITE yang mengancam kita jurnalis semua yang ada di Indonesia ini. Itu aja Bang Wai ya, Bang Reja ya, atau Bang Erik. Terima kasih ya, Bang Dipsom juga ya. Terima kasih. Nah, bisa memberikan tanggapannya. Oke, baik Bang Bambang. Tadi ada soal bagaimana ancaman ya sampai disomasi hanya gara-gara soal pemberitaan. Mungkin kawan-kawan yang lain bisa berbagi cerita sedikit lagi, waktu kita sudah sedikit, tapi tidak apa-apa untuk menambah
banyak literasi soal pengalaman-pengalaman kawan-kawan, mungkin bisa memberikan cerita yang lain. Oke, Izin Bang Bang Mahadi Rida, lagi. Selain Bang Rida. Mahadi ada enggak? Oh, Bang Parhum dulu, Bang Mahadi. Kita kasih kesempatan untuk Bang Parhum. Oke, langsung. Baik, terima kasih Bang Rida. Perkenalkan, saya Parhum Nasution dari Kota Padang Sidimpuan, calon anggota AJI nih, senior-senior saya nih. Saya fokus ke judul kita, diskusinya saya rasa sudah tercapai ya. Namun kampanye ini saya sangat setuju dengan Kak Rija tadi. Kak Rika ya, sudah pernah melakukan upaya untuk unjuk rasa ya mungkin. Saya dengar tadi. Jadi begini Bang, saya kembali ke materi kita ini, diskusi dan kampanye mendesak revisi Undang-Undang ITE dan penghapusan pasal bermasalah RUU KUHP itu. Saya rasa ini kan, menurut saya nih Bang, senior-senior saya nih, RUU ini kan di pusat ini, langkah yang di pusat ini sudah seperti apa untuk mendesak revisi Undang-Undang ITE dan penghapusan pasal bermasalah KUHP ini, senior. Kalau tadi Kak Rika sudah mengatakan pernah mengusulkan untuk unjuk rasa gitu. Saya belum tahu upaya kita atau bidang LBH-nya pers di AJI ini sudah melakukan langkah apa saja di pusat. Tentunya untuk DPR, seperti itu Bang. Kalau kami di daerah ini, di Kota Padang Sidimpuan, memang masih minim sifat-sifat yang mendiskriminasi jurnalis lah. Namun ada sesama organisasinya menonjolnya ke situ Bang, seperti itu. Kalau saya menyarankan, menurut saya ini juga pribadi, untuk revisi undang-undang ini, alangkah baiknya dari pusatnya dulu Bang kita buat. Langkahnya seperti itu, apa rencananya untuk mendesak revisi ini. Kalau di daerah ini, saya pernah melihat anggota AJI ini 1.114 kalau nggak salah, atau 1.000 sekian lah. Saya rasa kalau kita memberitakan itu, ini mungkin pihak-pihak DPR atau orang negara lah bisa mempertimbangkan ini kembali untuk revisi. Seperti itu. Demikian Bang Rida, saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih Bang Parhum. Menarik ini soal usulan bagaimana lebih aktif melakukan kampanye-kampanye ya. Baik juga karena kita yang besar di sini bekerja sebagai jurnalis. Nah, waktu kita sudah sangat sedikit, ini langsung ke Bang Dimpos untuk menanggapi. Tadi ada beberapa, termasuk bagaimana nanti ini solusi yang bisa dilakukan bersama untuk menghempang beberapa pasal-pasal dan rencana undang-undang ini yang bermasalah. Begitu, langsung Bang. Ya, jadi saya ringkas saja dan saya menanggapi secara umum. Bahwa kita telah menghadapi satu bencana informasi hoax, ya, dan juga pemelintiran segala macam dalam pemilihan presiden 2014, 2019, dan seterusnya. Bagaimana di daerah ada banyak kita temukan wartawan, katakanlah kaleng-kaleng ya istilah sekarang ya. Tapi dalam semua profesi itu ada. Ya, dalam semua dunia sosial penumpang gelap itu ada. Ini maksud saya untuk menanggapi secara umum apa yang disampaikan tadi sama Bung Mahadi. Tetapi jangan karena penumpang gelap akhirnya seluruh penumpang harus dipertaruhkan nyawanya. Ya, artinya seburuk-buruknya kebebasan, ya, bencana akan datang dari rejim yang otoritarian, rejim pengekangan gitu. Karena boleh jadi misalnya ada kasus-kasus di mana oknum wartawan tertentu menyerang oknum pejabat atau anggota masyarakat tertentu. Saya kira kalau dia memang bukan wartawan, saya kira bisa berlaku ini ya, bisa berlaku hukum pidana juga gitu. Nah, karena tadi teman Erik Tanjung sudah menjelaskan ya, yang disebut dengan wartawan
ada batasannya, ada definisinya. Jadi ya orang nggak boleh juga ngaku-ngaku wartawan gitu. Sama seperti di dunia NGO di mana saya cukup lama, banyak tiba-tiba orang bikin plang nama di depan rumahnya LSM anti korupsi ini. Tapi siapa yang mengakuin itu? Tetapi jangan karena itu kita tidak boleh membebaskan kegiatan pembelaan misalnya oleh NGO atau LSM kan? Nah, jadi maksud saya begini. Apa yang kita ikhtiarkan hari ini untuk memperjuangkan revisi Undang-Undang ITE dan juga untuk menolak pasal-pasal dalam RUU KUHP yang berpotensi sebagai pasal karet yang bisa memidanakan semua warga negara, saya kira harus kita tolak. Ya, saya tadi sudah menyampaikan bahwa yang harus dibatasi dan banyak diatur adalah kekuasaan negara. Bagaimana kalau pejabat publik melakukan kebohongan? Nah, itu yang perlu dipidana. Bagaimana kalau pejabat publik itu membuat aturan kebijakan yang katakanlah seperti korupsi misalnya dan lain sebagainya. Ya tentu ada memang undang-undang tipikor, tapi maksud saya kalau misalnya pejabat melakukan kebohongan publik, korbannya kan satu kabupaten. Kalau dia pejabat di tingkat kabupaten. Kalau nasional ya seluruh warga kita akan terimbas gitu, terkena dampaknya gitu. Nah, jadi saya kira marilah, saya setuju dengan tadi Bung Paruhum tadi ya yang mengatakan mengajak kita semua entah melalui status media sosial kita, entah melalui tulisan-tulisan Anda sebagai jurnalis, ini saatnya kita sekarang mempertahankan kebebasan kita, bahwa nanti di belakang kita ada penumpang gelap, itu akan ada dalam segala situasi. Di masa Orde Baru juga ada penumpang gelap, ya kan? Tetapi itu tidak menjadi alasan kita akan kembali ke zaman Orde Baru, kan? Nah, saya kira itu aja dari saya. Mari ya kita bersama-sama memperjuangkan revisi Undang-Undang ITE dan juga menolak pasal-pasal RUU KUHP yang tujuannya membatasi kebebasan rakyat publik untuk mengontrol kekuasaan. Ya, justru kita harus memperjuangkan bagaimana publik boleh mengkritik, boleh menyuarakan sekuat-kuatnya kritik, saran, dan masukan mereka terhadap penyelenggara negara. Saya kira di situ poin yang dimaksud oleh Aji dan juga teman-teman pro-demokrasi di Indonesia saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Dimpos. Nah, mungkin ada yang ingin menanggapi lagi? Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengkampanyekan, tadi sudah disebut juga oleh Kak Rika, oleh Bang Paruhum, kemudian tadi dipertegas oleh Bang Dimpos, bagaimana kita harus tetap menyuarakan melalui mungkin media sosial, mungkin melalui tulisan dan kampanye-kampanye yang lain. Ini yang harus penting kita lakukan. Dan tentu langkah diskusi ini adalah untuk memperkuat literasi kita, mengapa kita harus berjuang dan hal apa yang harus diperjuangkan. Karena tadi ada juga pertanyaan yang disampaikan Bang Mahadi, bagaimana ada orang-orang yang tentunya tidak profesional. Tadi juga sudah dijawab oleh Bang Erik, kemudian dipertegas oleh Bang Dimpos bagaimana nilai-nilai perjuangan yang memang ini untuk semua, khususnya masyarakat, termasuk juga soal kerja-kerja jurnalis. Mungkin ada yang ingin menambahkan kawan-kawan langkah-langkah atau seperti apa yang harus kita lakukan bersama sebelum nanti akhirnya ada closing statement dari Bang Erik dan juga Bang Dimpos. Oke, langsung ke Bang Erik. Ini sebagai penutup Bang Erik, ini seperti apa? Tadi ada juga pertanyaan sudah sejauh mana proses revisi dan apa yang sudah dilakukan Aji. Ini kawan-kawan daerah juga pengen tahu udah seperti apa prosesnya sejauh ini. Oke, silakan Bang Erik. Kemudian untuk langsung penutup nanti. Ya, terima kasih, Wei. Yang pertama adalah kita sudah 3 kali ketemu dengan pemerintah ya. Dengan Wamenkumham 2 kali dan 2 kali dengan Menko Polhukam, Aji dengan Dewan Pers, dan tentu kita sampaikan bahwa
pasal-pasal 19 pasal yang mengancam kebebasan pers itu harus dikeluarkan dari draft itu. Dan kita mendesak pemerintah agar membuka ruang partisipasi publik, harus ada diskursus di publik soal pasal-pasal yang baik itu yang ditambahkan yang baru dalam RKUHP ini. Karena perlu sekedar background aja, saya kasih cerita ya. Sebetulnya draft ini mau dari tim perumus dan Menkumham dan Wamenkumham ini menjadi kado HUT RI ke-77 buat Jokowi ketika itu. Jadi enggak jadi targetnya ketika masuk draft di 4 Juli itu, ini kan pembahasannya nggak ada pembahasan di komisi ya, jadi langsung masuk ke balik dan mau langsung didorong mau disahkan di paripurna. Ini kan jadi persoalan ya, sementara banyak pasal-pasal bermasalah yang akan berdampak terhadap kepentingan rakyat yang lebih luas nantinya. Nah, ketika itu kita terus mendesak ya, dengan ketemu berapa kali. Terakhir kita sudah dorong RDPU ya, rapat dengar pendapat umum dengan Dewan Pers dan AJI dan konstituen dengan Komisi 3. Kita minta agar Komisi 3 ini bersuara dan mereka mau untuk membahasnya ya. Mau membahasnya. Kalau dibahas di Komisi 3 kan artinya nanti akan ada diskurs publik dan ada partisipasi publik nanti, dan harus dibuka ke publik harus secara transparan ya, harus terlibat dalam mengkaji pasal-pasal yang krusial. Itu yang kita dorong. Di RDPU terakhir Komisi 3 menyepakati itu, dan memang ada fraksi yang tidak setuju sebetulnya, tidak setuju untuk dibahas lagi karena dianggap ini sudah 13 tahun prosesnya dan harus segera disahkan, karena dianggap kan selalu narasinya dari pemerintah ini, dari Wamenkumham, seorang profesor di RIS itu bilang ini adalah karya mahaguru hukum pidana, para suhu, para profesor hukum pidana yang tidak boleh diotak-atik lagi pasal-pasalnya. Tapi mereka lupa bahwa mahaguru ini ibarat kalau kita lihat dari produk, belum lagi soal tiponya, belum lagi soal substansinya, banyak persoalan di pasal-pasal itu. Dia lupa, mereka jadi menara gading, dia lupa kondisi dinamika dialektika yang terjadi di masyarakat sekarang ini, yang nantinya yang akan berdampaknya kan ke rakyat yang sekarang. Para mahaguru ini kan udah sepuh semua, udah 70-an 80-an. Dia nggak tahu, dia akan menerima dampaknya kan anak cucu kita sekarang ke depan, dan anak-anak kita atas undang-undang ini, undang-undang yang akan disahkan ini. Jadi itu. Jadi kita AJI akan seluruh Indonesia nanti akan sudah mulai kita akan mengkampanyekan bahwa kita call tinggi mendesak pemerintah agar membatalkan semua 19 pasal bermasalah itu, khususnya yang mengancam kebebasan pers, dan pasal-pasal yang bermasalah, pasal-pasal krusial juga mengancam kebebasan berekspresi, berpendapat terhadap masyarakat sipil lainnya. Karena banyak kan pasal-pasalnya parah-parah lah, orang nanti termasuk soal pencemaran agama, orang bisa mudah ditafsirkan nanti oleh penegak hukum dan jadi alat politik nanti pasal-pasal itu. Jadi begitu kawan-kawan. Jadi kita akan terus melakukan desakan itu, kampanye agar mencabut semua pasal-pasal itu dan membuka partisipasi publik ya. Karena sekarang
Wamenkumham dan pemerintah akan lagi gencarnya melakukan sosialisasi. Tapi ini sosialisasi satu arah, nggak ada partisipasi publik yang didengar untuk masukannya terkait pasal-pasal itu. Jadi sosialisasi yang mereka lakukan sebetulnya yang sekarang. Bahkan di beberapa daerah mereka melibatkan BIN. Ini apa hubungannya soal dengan melibatkan BIN untuk sosialisasi RKUHP? Ya, itu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan di Medan, di Sumut juga perlu saya minta dengan kawan-kawan Aji akan kita ya mengkampanyekan untuk menolak itu pasal-pasal bermasalah. Terima kasih Wai, terima kasih Bang Dimpos Manulu, kawan-kawan semuanya, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke. Terima kasih Bang Erik untuk penutupnya tadi memang sudah dijelaskan bagaimana upaya Aji, kemudian hal-hal yang dilakukan karena ini memang adalah Aji memang hanya salah satu ruang bagi jurnalis, namun ini untuk mengkampanyekan ini tentu ini tugas bersama-sama apalagi kita yang bergerak dalam masyarakat sipil untuk tetap menyuarakan kebebasan masyarakat, mengkampanyekan kebebasan berpendapat dan tentu juga bagaimana sebagai jurnalis kita harus berpedoman pada Undang-Undang Pers nomor 40 ya. Bang Dimpos ini pertanyaan sekalian penutup yang paling krusial tadi. Langkah seperti apa yang harus dilakukan bersama-sama nih Bang? Karena memang ini yang dilawan adalah bagaimana banyak karena ini kebijakan dari pusat yang tentunya nanti akan berdampak ke daerah. Namun tadi sudah dijelaskan bagaimana juga kasus-kasus untuk orang yang dilaporkan nih pada tahun ini khususnya di beberapa periode seperti yang Abang jabarkan tadi sudah sangat banyak ini. Ini apa yang harus kita lakukan bersama-sama mungkin dari atas sampai ke tingkat yang paling bawah kita yang berada di daerah ini. Silakan Bang Dimpos sekalian penutup. Ya, yang pertama harus kita sadari sekarang bahwa demokrasi di Indonesia mengalami penyempitan. Ya. Jadi saya memohon kepada kita, ya jangan kita biarkan semakin menyempit ya, jangan kita biarkan semakin represif, semakin terkurung ruang-ruang kita untuk mengekspresikan perjuangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir kalau kita memahami bahwa kita sekarang berada dalam situasi krisis, kita baru mau bergerak gitu. Jadi menurut saya kesadaran itu dulu. Kita jangan berpikir kalau RUU KUHP ini akan diteruskan, kita akan baik-baik saja. Nah, saya khawatir gini, kita tidak bergerak ini karena kita belum korbannya gitu. Ya, jadi jangan sampai kita yang jadi korban baru kita bergerak. Kita harus antisipasi hak-hak kita sebagai warga negara harus dilindungi dalam setiap perumusan undang-undang apapun. Saya kira semua kita harus bergerak ya. Mulai dari daerah, kalau teman-teman yang berada di pers ini semua bersuara, kita semua bersuara, citizen journalism melalui media sosial semua bersuara, teman-teman di Jakarta bersuara, saya pikir ini apa yang kita sebut sebagai gerakan sosial harus kita bangun saat ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Dimpos dan kawan-kawan, kita sudah berada di penghujung diskusi kita, tadi sudah banyak dijelaskan. Nah, itu juga saya tadi sudah memberi untuk survei yang dilakukan Aji bersama Forum Asia itu saya titip di pesan ya, di pesan Zoom. Mungkin kawan-kawan bisa nanti mengisi. Nah, untuk penutup kawan-kawan, kita sudah berada di penghujung kegiatan. Tadi sudah banyak disampaikan. Mungkin kawan-kawan ini bisa menambah literasi atau pengetahuan kita soal bagaimana rancangan undang-undang IT dan juga RKUHP yang saat ini masih terus digodok dan namun tadi sudah banyak dijelaskan bagaimana prosesnya yang tidak disosialisasikan. Kemudian ada titipan pasal-pasal seperti pasal soal penistaan terhadap presiden, agama, dan terus kemudian tadi ada yang paling krusial pasal 598 yang nantinya ketika bersinggungan soal yang mungkin bisa pejabat negara atau seperti yang lain-lain, ini pers ini tidak bisa saja nanti tidak diselesaikan persoalannya melalui Undang-Undang Pers tahun nomor 40 tentang kebebasan pers ya, kawan-kawan. Dan tadi sudah juga dijelaskan bagaimana Bang Dimpos, bagaimana kemunduran demokrasi kita yang sudah yang dari
98 hingga hari ini penyempitan ruang demokrasi, kemudian bagaimana disrupsi, saling menghujat, dan seperti itu sering terjadi di akar rumput dan masyarakat. Namun tetap sebagai orang yang memiliki jiwa-jiwa atau nilai-nilai perjuangan soal kebebasan, tentu kita semua harus bergerak, melakukan kampanye-kampanye, termasuk soal diskusi-diskusi yang hari ini kita lakukan, kawan-kawan, dan dan seperti yang tadi kata Bang Dimpos, jangan tenang dulu baru bergerak, namun langkah yang kita lakukan adalah melakukan langkah kampanye bisa melalui media sosial dan juga media-media kita yang bertugas atau bekerja di jurnalis. Nah, itu saja yang bisa disampaikan, kawan-kawan. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi dan kampanye pada siang hari ini yang diinisiasi oleh AJI Indonesia bersama Forum Asia yang bekerja sama dengan AJI Medan. Selamat siang kawan-kawan semua. Selamat siang, terima kasih. Bye. Oke, terima kasih ya Bang Erik dan Bang Dimpos. Terima kasih Bung. Kawan-kawan semua. Terima kasih banyak Bang Dimpos. Ya. Terima kasih semua ya kawan-kawan. Kapan-kapan Ini